Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendra. Ustadz mau menanyakan, kalau zakat fitrah ini dibayarkannya kepada penerima itu berbentuk uang apa beras? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Hendra, kalau pertanyaannya mungkin saya rumuskan ulang, apakah boleh seseorang yang wajib berzakat fitrah itu membayar zakatnya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk beras? Jawabannya begini, ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama, apakah boleh membayar zakat fitrah itu dalam bentuk uang, ya, atau kalau istilah fikihnya itu dibayar dalam bentuk kimahnya, ya, nilai senilai beras, uang senilai beras, ya. Jumhur atau mayoritas ulama itu tidak membolehkan. Jadi kalau di kalangan 4 madhab, kecuali madhab Abu Hanifah, madhab yang lain itu tidak membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan uang. Jadi madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali itu wajib zakat fitrah itu dibayar dengan bahan makanan pokok. Kalau mungkin di Arab atau di mana itu di Eropa mungkin yang makanan pokoknya gandum ya gandum. Kalau di Indonesia ya berarti beras. Ya. Tapi memang ada sebagian ulama yaitu mazhab Abu Hanifah itu membolehkan membayar zakat fitrah itu dalam bentuk uang. Selain Imam Abu Hanifah yang berpendapat sama dengan beliau adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari, kemudian ada lagi Imam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi ini beberapa ulama memang ada yang membolehkan. Nah, dari dua pendapat itu, pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Kenapa? Karena di zaman Nabi sebenarnya uang itu sudah ada. Di zaman Nabi itu dinar dan dirham itu sudah ada. Tetapi ternyata Nabi kemudian amal-amal para sahabat itu membayar zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok itu, ya. Nah itulah yang diamalkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat pada waktu itu. Padahal waktu itu tidak ada halangan mereka itu untuk berzakat fitrah itu dengan uang, karena uang pada waktu itu memang sudah ada alat tukarnya, dinar dan dirham itu sudah ada, ya. Nah kemudian kenapa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur? Karena dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang ini dalilnya tidak kuat, ya. Saya kutipkan di sini atau saya tunjukkan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi bersabda, "Ughnuhum 'anil mas'alati fi mithli hadzal yaum." Cukupilah mereka, maksudnya mereka itu orang-orang miskin, cukupilah mereka dari meminta-minta pada hari yang semisal ini, pada hari Idul Fitri. Jadi ini perintah Nabi kepada orang yang mau berzakat supaya mencukupi kebutuhan orang-orang miskin itu supaya tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Nah, mencukupi itu menurut tafsiran dari ulama yang membolehkan zakat fitrah itu dengan uang, itu yang disebut mencukupi atau bahasa Arabnya itu adalah al-ighna. Al-ighna atau mencukupi kebutuhan mereka itu bisa dengan uang, bisa dengan bahan makanan pokok. Jadi tidak harus dalam bentuk makanan pokok. Nah ini logika mereka demikian. Jadi karena yang penting itu mencukupi itu kan berarti bisa dengan uang juga. Nah gitu. Dari dalil-dalil itu ada juga dalil yang lain, yaitu yang mereka gunakan juga dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalam surat At-Taubah ayat 103 ini ada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz, ambillah oleh kamu. Ini perintah Allah kepada para amil zakat atau imam yang kemudian memberikan taukil kepada amil zakat. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka shadaqatan, yaitu zakat. Nah, dari mana kemudian mereka yang membolehkan tadi mengambil dalil? Jadi dari kata min amwalihim, ambillah zakat termasuk zakat fitrah
dari harta mereka. Harta mereka ini adalah kalimat yang bermakna umum. Menurut mereka, harta itu bisa uang, bisa makanan pokok. Jadi boleh saja dong kemudian zakat fitrah ini dalam bentuk uang. Nah ini sedikit saya berikan tanggapan. Jadi kalau yang terkait dengan ayat tadi, khudz min amwalihim sodakotan, memang benar bahwa ambillah zakat dari harta mereka. Harta mereka ini memang umum ya, atau bisa juga mujmal. Kalau dalam istilah usul fikih itu masih bermakna umum atau global harta mereka, sehingga bisa mencakup juga uang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ayat yang bersifat umum atau mujmal ini sudah diberi tafsil atau rincian berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi hadis Nabi dan juga amal para sahabat itu ketika mereka itu mengeluarkan atau membayar zakat fitrah itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk bahan makanan pokok. Jadi walaupun ada nas Quran yang bersifat mujmal, global, tapi pengamalannya ternyata khusus, yaitu hanya dalam bentuk mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk bahan makanan pokok. Kemudian yang terkait dengan hadis tadi, ughnuhum 'anil mas'alati fi mithli hadzal yaum. Cukupilah kebutuhan orang-orang fakir dan miskin itu dari meminta-minta pada hari raya ini. Maka menurut para ulama itu ada penjelasan bahwa hadis tersebut statusnya itu adalah dhaif atau lemah. Ya, mengapa? Karena ada seorang periwayat hadis bernama Abu Ma'syar. Abu Ma'syar itu yang dinilai sebagai periwayat hadis yang dhaif atau lemah. Ya, ini kelemahan hadis ini disebutkan oleh beberapa ulama, misalnya Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam Az-Zailai, kemudian ada juga Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi hadis itu statusnya itu dhaif atau lemah. Maka dari itu tidak kuat ya menjadi dasar bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Jadi saya kira demikian. Jadi walaupun memang ini ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat itu adalah yang tidak membolehkan. Jadi bayarlah zakat fitrah itu dalam bentuk bahan makanan pokok. Nah inilah pendapat yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Saya kira demikian.